Please subscribe and like. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan wa ma'allaka ya Allah. Salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa katiful yatimi fil jannati hakada wa asara bisababati wal musta wal farza bainahuma syai'an. Surahul Alim wa Surahul Karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Setelah kita menyampaikan pujian kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah, kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang dapat kita artikan dengan menjalankan titah dan perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangannya. Adapun salah satu jalan, salah satu upaya kita mencapai derajat takwa itu adalah jangan sampai kita dikatakan sebagai pendusta agama. Maka dari itu tema ataupun judul khutbah kami kali ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimahumullah, jemaah Jumat yang Allah beri rahmat. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Secara sadar ataupun tidak, kita telah memasuki tahun baru di hari yang ke-10. Di tanggal 10 Muharram ini secara khusus ada amalan-amalan yang disunahkan oleh baginda Rasul. Syukur-syukur kalau jemaah yang pada hari ini melaksanakan puasa namanya puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan alangkah lebih baiknya itu juga dilaksanakan sehari sebelumnya, tanggal 9 yang disebut dengan puasa Tasyrik, dan lebih bagus lagi kalau dilanjutkan pada tanggal 11 Muharram. Artinya ada 3 hari, 9, 10, 11. Kalau lewat tanggal 9, boleh tanggal 10 ataupun tanggal 11. Kalau sudah dimulai tanggal 9, boleh berhenti pada tanggal 10. Tentunya lebih baik 3 hari. Ini amalan yang utama ketika di bulan Muharram. Ada amalan lain yang kaum muslimin dan muslimat tentunya berlomba-lomba untuk melaksanakan amalan ini. Apa itu? Menyantuni anak yatim. Biasanya pada hari ini, tanggal 10 Muharram ini, anak-anak yatim kita mereka lagi bergembira karena pada hari ini bisa juga disebut sebagai hari rayanya anak-anak yatim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sedang Jumat rahimahullah, Jumat yang terhormat, berbicara tentang anak yatim.
satu ayat yang barangkali kita sudah hafal, bahkan kita sering mendengar imam-imam sholat kita membacakan ayat ini. Sementara kalau kita pahami tentang surah Al-Ma'un ini, tentunya kita sangat berhati-hati, sangat waspada, jangan sampai secara kita tidak sadar disebutkan orang-orang yang mendustakan agama. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang Jumat rahimakumullah, Jumat yang terhormat. Ayat ataupun surat yang kita baca sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Hadirin Allah, ayat ini sangat tergambar jelas bagaimanakah orang-orang yang disebut dengan pendusta agama. Boleh jadi dia melaksanakan sholat, boleh jadi mohon maaf dia telah melaksanakan ibadah haji, boleh jadi dia sering melaksanakan infak dan sedekah, tapi yang satu ini dia terkadang lupa. Terima Allah. Allah mengatakan orang yang mendustakan orang yang mendustakan agama itu salah satunya adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Di dalam tafsir Profesor Buya Hamka, ayat ini berkenaan dengan ketika Abu Jahal lagi melakukan penyembelihan hewan. Kemudian datanglah seorang anak yatim datang kepada Abu Jahal berharap mendapatkan sedikit dari pemotongan itu. Lantas apa yang terjadi? Ternyata Abu Jahal mengusir, menghardik dan menghinakan dari anak yatim itu. Makanya inilah salah satu asbab nuzulnya surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, sebagai titik penekanannya adalah orang-orang yang menghardik anak yatim itu. Apa yang disebut dengan menghardik itu? Menghardik itu bisa kita artikan dengan orang-orang yang tidak memberikan haknya. Yang mana disebut dengan hak daripada orang anak-anak yatim itu bisa saja dia memang ada harta, kebetulan kedua orang tua yang meninggal disebut dengan yatim piatu. Setelah itu hartanya itu dikelola oleh seseorang, apakah itu keluarga dekatnya ataupun orang lain, tapi tidak diberikan dengan lain. Dan ada lagi disebutkan mahadi itu adalah orang-orang yang tidak bersedekah kepadanya. Dari Allah, dan lebih daripada itu disebut mahadi itu adalah orang-orang yang menyakiti baik secara fisik maupun secara mental. Dia dihinakan, dia diperolok-olok, dan selanjutnya disebut mahadi itu adalah orang-orang yang tentunya tidak peduli. Hadirin Allah, ada suatu menurut kami yang perlu kita luruskan. Memang sebenarnya baik, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita peduli kepada anak yatim ini tidak hanya sekedar pada tanggal 10 Muharram saja. Karena kenapa? Sebagaimana kami sampaikan tadi, biasanya pada hari ini banyak sekali orang-orang yang mengunjungi panti-panti asuhan, orang-orang yang mengunjungi orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Nah, ironinya adalah kenapa cuma tanggal 10 Muharram saja, sementara ayat ini tidak berkata demikian. Yang disebut dengan orang pendusta agama adalah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Makanya dari Allah, saya ada di beberapa masjid ya, ketika kami memberikan tausiah tentang
penyantun anak yatim, ada memang celengan khusus anak yatim, diberikan berkala setiap bulannya, ada itu. Nah, inilah bentuk perhatian besar kita kepada anak-anak yatim. Karena kenapa? Tentunya anak-anak yatim itu mereka tidak berharap, mereka tidak ingin seperti itu. Tapi kepada kita, orang-orang yang mempunyai kelebihan tanda kutip. Kenapa kami katakan mempunyai kelebihan tanda kutip? Bukan berarti kita menyantuni itu kita sudah merasa lebih, bukan. Karena pada prinsipnya ketika kita membantu siapapun namanya, apakah dia anak yatim, apakah dia membantu orang-orang yang miskin, tentunya tidak menunggu kita kaya, tidak menunggu kita merasa lebih. Bahkan Allah lebih cinta, lebih senang kepada orang-orang yang dikala dia berkekurangan, dia tetap membagikan hartanya, terutama kepada anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Dan kita akan sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi penggugah kepada kita semua untuk senantiasa memperhatikan anak-anak yatim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia dalam keadaan rugi kecuali bagi orang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.